Oh, samper aja bapaknya. Bapak ke sana, Pak. Kasih yang lain. Udah biarin nggak apa-apa. Setelah pasca pikniknya, jadi setelah piknik. jadi selama di sekolahnya berarti dalam 1,5 tahun terakhir itu prosesnya gitu, proses bullyingnya di Iya. Jadi melihat kedekatan mereka yang sangat antara dua orang itu saling utuh gitu. Iya. Terus anak saya mungkin saking takutnya kehilangan sahabatnya ini, situasi itu dimanfaatkan, jadi dia mengambil keuntungan dari hal tersebut dengan cara apa? Malakin anak saya, kamu harus nurutin kemauan saya pengen ini. Kalau enggak nanti saya tak bilangin dia biar enggak baturan lagi sama kamu, biar enggak temenan lagi sama kamu. Intinya biar dia terpisah di ruang kamu. Terus? Ya akhirnya Akhirnya? Jadi selama di sekolah itu si teman yang lain kelas ini membawa Ambil dulu aja. Kasih yang lain. Kasih apa yang lain? Diganti tuh Pak, ada yang lain nggak? Apa? Terus? Jadi apa namanya ya, memprovokasi teman-teman yang lainnya juga untuk menjauhi dia, yang pada akhirnya intinya dia itu betul-betul diremehkan, dihina, dicaci. Terus nggak mau sekolah? Sekolah tetap, tapi dikucilkan. Jadi teman sekelas pun mengucilkan. Jadi dia. mulai berubah dianya. Dia ini tertekan otomatis kan karena masih Di rumah mulai terlihat berubah nggak? Di rumah nggak terlihat, dia sih bacanya ekspresif ya terlihat. Tapi marahnya kelihatan. Terus makin parahnya tuh gimana? Kapan? Dari kapan? Jadi ini berarti itu tahun 2021 ya, 2021 di proses kelas 3 ujian. Kelas 3 SMP. Ini waktu itu Iya. Qadarullah. Terus? Keluarga saya waktu itu sedang ada masalah, maksudnya saya digugat perkara pengadilan gitu kan. Iya. Pihak keluarga saya, sehingga saya fokus ke situ juga. Pernikahan atau apa? Bukan. Oh iya iya, ya udah nggak usah diceritain ya. Itu apa namanya, intinya perhatian saya terpecah ya, terbagi, nggak fokus ke dia juga gitu. Ke sana. Nah, selang setengah tahun kemudian sidang sudah selesai, alhamdulillah sudah clear. Iya. Menang itu, terus baru berjalan beberapa bulan tuh, September clear, Oktober, November. Iya ya. Terus apa yang terjadi sama dia? Nah itu, jadi rumah yang kami tinggali ketabrak truk gitu. Ketabrak truk yang bagian depan kan tokoan. Iya. Buli saya yang berjualan di situ terkena runtuhan bangunan, sehingga invalid lah, intinya invalid. Terus? Nah saya kan waktunya juga tersita lagi ke situ. Jadi intinya anak agak sedikit terabaikan gitu, kurang perhatian. Kemudian sekolah menjadi tertunda. Nah tertunda itu terus Samper aja bapaknya. Bapak ke sana, Pak. Ini bapaknya atau siapa? Ya? Di sana aja bapaknya, temenin. Nah, ibu yang di sini sok bagi tugas. Sok bagi tugas. Udah biarin begitu nggak apa-apa dah. Bagi tugas sok bapak yang di situ. Ya terus. Jadi ini main sendiri. Ya, jadi ini anak atau apa? Anak saya. Anak saya bontot. Nomor 3 ya. Jadi waktu itu intinya merasa terabaikan. Kemudian waktu itu pas dibahas ini saya kan sempat tanya Ustaz Rudi, Pak, ini kalau anak saya dalam kondisi klinik, kalau diteruskan melanjutkan sekolah umum ya, sekolah gimana? Ini depresi akut nih Bu. Udah begini dulu, tapi tidak separah ini ya. Tidak separah ini. Lalu lanjut di sekolah. Enggak. Udah selesai total. SMP terus udah terhenti. Saya pikir gini, karena kalau misalnya sekolah ini kan menuntut banyak fokus pikiran, ya nggak boleh. menguras Mending sekali ya. istirahat dulu kalau ini. Sehingga apa?
tahun kemudian saya masukkan yang linear aja, saya upayakan ke pondok pesantren aja yang tidak ke sekolah gitu loh, biar salah satu. Tapi itu pun nggak boleh harusnya, Bu. Ya memang nggak, akhirnya keluar. Iya, ya jangan dulu harusnya. Nah, tapi akhirnya kemudian tidak bersekolah. Nah, mungkin dugaan saya akibat tidak sekolah itu kan lingkar pertemanan kan menjadi terbatas. Iya. Jadi sahabat yang tadi itu menjadi satu-satunya milik dia, sahabat lah gampangannya seperti itu. Kalau sahabatnya itu kan biasa, jadi dia sekolah. Lingkar teman dia terbatas, terkungkung, nah itu dia terus mungkin sudah sampai di sini baru cukup meledak. Baru saya tahu, ternyata selama ini anak saya di SMA itu dibully sedemikian rupa. Nah, yang saya sayangkan sekali, dibulinya itu salah satu ketika dia dalam keadaan masih baik-baik saja. Baru ceritanya, aku kan disuruh nih, aku disuruh sama ini, dipaksa suruh buka ini, buka link, buka situs itu. Situs porno, ya Allah, disuruh paksa, tujuannya untuk mempermalukan dia lagi. Jadi yang bikin saya shock sekarang ini, dulu pikirannya itu didominasi oleh peristiwa bullying yang dulu dialami. Itu begitu mempengaruhi pikirannya, mengendalikan dia lebih dominan kan. Dan yang sekarang sudah mengarah ke aktivitas yang Masya Allah, saya miring banget. Iya. Usianya berapa sekarang berarti? Sekarang 21. 21 ya. Waktu itu Ustaz Rudi menyarankan, Bu, ini nanti kalau bisa setelah ini tolong dibantu medis juga ya Bu, seperti itu kan. Iya, udah. Jadi saya sudah dari sini itu saya langsung nyambung ke medis kan ya, di Pekalongan, karena kebetulan waktu lagi di Pekalongan sudah berjalan, itu agak membaik. Sebelumnya agak membaik, belakangan ini kok seperti ini. Obatnya habis enggak? Kenapa? Obatnya udah di stop berarti ini? Obatnya belum. Masih jalan? Masih jalan, cuma yang terakhir kemarin dia tantrum sama sekali nggak minum obat. Oh iya. Sama sekali nggak minum obat. Berarti ini efek dari dibully karena pertemanan, ya itu bahaya. Itu banyak terjadi juga ya Bu? Terus saya malah baru tahu bukan. Ternyata bukan hanya di sekolah umum ya, di pondok pesantren, baik itu tradisional maupun modern, kasus bully. Ya kalau bully ada aja, kasus bully di mana-mana ada. Tapi ya tergantung pengawasnya. Kadang itu lagi lengah. Itu wajar ya Bu, kalau hal bully itu di tempat ramai selalu ada. Dimanapun saja berarti. Ada aja, resiko bully kepada anak tuh di mana-mana selalu ada. Makanya harus kita yang teliti memperhatikan. Karena yang namanya anak-anak ada yang masa-masanya merasa jadi jagoan, itu sudah kodratnya anak-anak. Nah nanti yang jagoan itu yang membuli-buli yang lemah gitu. Itu dia, jadi mereka merasa lebih lah. Itu bakat anak, itu nggak bisa disalahkan juga karena bakat anaknya. Tapi ya jelek, nggak boleh sebetulnya. Kalau ketahuannya harusnya dihukum. Tapi kalau berdasarkan pemikiran saya, karena teman-temannya itu yang jadi pernah di pesantrenin berapa lama si Neng? Enggak lama kan. Berapa bulan? Berapa ya, berarti masuk Juni, Agustus, September. Itu bulan Juni saya masuk itu sudah dalam rangka berobat ke dokter itu. Baru itu waktu itu. Jadi ini totalnya berapa tahun Bu? SMP ya? Iya kan, 21 tahun sekarang. Berarti kurang lebih itu loh, sama yang COVID itu. 5 tahun ya? Sekitar itu berarti. 4 tahunan. 4 tahunan. Kejadian kuliahnya sekitar 4 tahunan. Tapi yang muncul dalam ini itu yang sudah meninggal, yang ini kejadian yang di sekitaran dunia kan ada kali yang terkenal agak yang berbeda, yang kasus-kasus tabrak kereta dan sebagainya. Itu dia tahu yang tenggelam di situ, ya, yang tenggelam di situ si A, si B, si C. Mau minum?
Kok kasih minum? Mau minum kali? Cariin. Izin sebentar Kak, ambil itu aja. Oh ada aqua. Iya. Oh mau minum kayaknya. Cariin minum aja. Si ibunya biar di sini nggak apa-apa. Biar nggak capek si ibu, biar fokus. Ya. Hmm. 21. Ya Allah. Ini yang anak bontot. Bungsu ya bontot berarti. 3 anaknya ibunya. Saya juga anak gue sudah meninggal. Meninggal kenapa? Usia 8 bulan dulu. Oh. Yang kedua, Jadi yang ada yang pertama dengan ini. Sakit organ usus yang ada orang. yang mana? Yang kedua. Yang kedua dia meninggal. Usia berapa? Usia 8 bulan. 8 bulan. Iya. Radang usus. Jadi kita kan posisi depan pantura persis. Waktu itu kebetulan proyek rel ganda kereta masih baru berjalan. Udah biarin nggak apa-apa. Itu mau ada kan? Nggak apa-apa. Tenang. Ya. Pak, kalau tangan itu pakai bunyi itu kan udah punya. Oh. Punya ispa. Kemudian setelah mulai makan pendamping ASI kan mulai masuk ya makanan lain selain ASI. Itu khususnya kesalahan kemudian kuman atau apa. Oh. Ini belakangan di rumah itu selalu dalam image dia itu ke sungai, jadi berendam terus ke kolam. Kita kolamnya besar-besar, kolam untuk mandi disiram sama dia terus sehari beberapa kali. Makanya kita ngalai akhirnya yang lain apa halnya karena sakitnya tapi yang berusia Ibu bawa salin nggak? saling itu Nggak bawa ya? kita aja banyak saran. Nggak bawa salin? Enggak ya? Nggak bawa salin. Ya? Bisa. Ibunya yang mana nge-WA-nya? Kalau nanti saya hubungi dulu ya barangkali gitu. Kalau selalu dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu sih. Oh, ibu mau nginep di sini? Mau nginep? Maksudnya gimana? Ya maksudnya ya kalau kamu nanya saling untuk keperluan ini atau bukan? Iya. Kalau mau nginep daripada bawa salin dari sana, mending beli, Bu, dekat di pasar. Di sini ya. Kalau mau nginep sementara di sini mah. Ibunya gimana maksudnya? Sepertinya perlu tindakan, perlu nginep ya mungkin. Oh, kalau yang begini, Bu, tidak bisa. Nah, ini sering salah paham masyarakat ya. Kalau sakit itu, kalau sudah datang, diobatinya itu lama. Nah, ini banyak masyarakat yang nggak tahu cara berobat. Dikiranya sekali diobat langsung sembuh lari itu nggak ada, nggak bisa. Jadi semua pengobatan itu butuh waktu. Ada yang berhari-hari, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun.
seperti stroke. Itu banyak yang salah paham orang dengan sakit stroke, dikira dipijit sekali langsung sembuh. Itu nggak bisa. Stroke aja butuh waktu kurang lebih 5 bulan atau 1 tahun dirawat di sininya. Tapi banyak orang yang nggak paham, dikiranya habis dikasih air langsung sembuh. Itu padahal nggak bisa, nggak akan terjadi itu. Itu nggak akan terjadi. Ketika sakit dibawa ke sini pulang langsung sembuh, itu nggak bisa, nggak akan terjadi. Jadi kayak stroke harusnya di sini dirawatnya 5 bulan, 4 bulan atau 1 tahun sampai bagus. Tapi banyak orang yang berobat stroke ke sini 1 hari langsung pulang. Ya nggak bisa belum sembuh sebetulnya. Seperti itu ya Bu. Banyak yang tidak paham pengobatan itu seperti apa. Pengobatan itu rumit, banyak proses. Nah seperti ini juga nggak bisa datang sekali langsung sembuh. Itu nggak akan bisa, nggak akan pernah bisa. Dan meskipun dipakai obat dokter itu butuh proses lama. Apalagi yang seperti ini, ya lama prosesnya. Jadi nggak bisa kita obatin sekali langsung sembuh, nggak bakal menemukan hal seperti itu Bu. Nah ini banyak masyarakat yang tidak teredukasi ya. Tolong dipahami ya, saat kita berobat untuk masyarakat semuanya dipahami bahwa membuang penyakit itu butuh proses waktu. Jadi bukan sekali langsung sembuh, meskipun ada itu penyakit ringan sekali. Kalau penyakit ringan sekali bisa, kayak demam dan lain-lain, itu bisa sekali datang sembuh. Nah begitu. Banyak yang salah tangkap, dikiranya sekali datang beres, padahal buang penyakit itu rumit sekali, butuh waktu terapi harian. Terapinya bagaimana? Ini senang sholawatan. Itu dulu yang kasus pertama datang ke sini, karena saya masih ingat bilang datangnya waktu itu saya laporkan itu dari amalan salah satu unsurnya. Ini kebetulan senang sholawat, terus di HP itu semenjak dari SMP malah ada gadget sih, disuruh pakai belajar jarak jauh itu kan mulai pakai HP. Ini browsing sholawat itu banyak sekali, mungkin diamalkan, sedangkan kita kan nggak tahu sholawat apa-apanya, kemudian tujuannya apa gitu. Ada banyak sekali sholawat itu. Ya. Ini diterapi sama diruqyah, diruqyah terus terapi. Si ibunya nggak bawa salin. Nanti ya Bu, kalau di sana ada yang apa namanya tempat merawat inap gitu, dirawat, itu rumah sakit ataupun apa ya, masukkan aja dirawat gitu, yang dekat aja supaya bisa ditengok ya, supaya bisa tertengok. Biasanya ada di Brebes, pasti ada. Karena kalau dirawat itu Bu, itu harian, dikelola, diolah, diajarkan, dibimbing, sama seperti sekolah. Membimbing yang begini itu sama dengan dimasukkan ke sekolah, sama dengan pesantren sekolah, cuman beda cara. Kalau sekolah belajar, kalau ini diobati harian. Kalau yang begini gitu. Kalau di sini kan 1 jauh, 2 di sini nggak ada temennya. Bagusnya yang udah banyak temennya tuh gitu. Kalau nggak ada temennya kasihan juga dianya. Kalau udah ada temennya, tempatnya udah ada ya, di tempat pengobatan itu ada temennya lah gitu ya, itu lebih bagus. Rumah sakit banyak yang merawat. Di Banyumas ya yang ada ya kalau nggak salah, tapi jauh ya Banyumas. Coba aja Tegal Brebes ada nggak, dicoba cari tahu. Banyak loh yang sembuh, banyak Bu, karena dibantu obat dan dibantu harian tadi, terapi harian itu yang membuat cepat sembuh Bu. Terapi harian itu berarti yang di rumah sakit itu ya? Di sini juga ada, tapi di sini dia nggak ada temennya, kasihan. Jadi kita nggak menerima karena tidak ada temennya. Di tempat apapun itu ada terapi harian. Termasuk rumah sakit. Iya, kalau ibu nggak mungkin menerapi harian. Kalau kita mengobati setiap hari itu dikelola,
harus begini, hari ini begini, hari itu begini. Makannya aja, minumnya aja diatur. Kasih ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu ada caranya Bu. Makanya ngobati itu nggak mudah. Dikira masyarakat ngobati itu mudah, jampe-jampe tiup sembuh, oh, itu nggak bakal nemu kayak gitu. Jadi butuh terapi, butuh obat juga gitu ya Bu ya. Itu disebutnya syariat ya Bu. Gitu. Kecuali penyakit ringan, kalau penyakit ringan ya didoakan sekali langsung beres, selesai. Kayak stroke, terkena gangguan jiwa, itu nggak bisa simsalabim langsung sembuh, nggak bisa. Seperti stroke itu prosesnya panjang, yang begini prosesnya panjang. Merasakan betul yang seperti itu, yaitu setelah jadi qadarullah, sahabatnya dia tuh anaknya pendiam, anak rumahan, anaknya baik, cuma oleh broken home. Iya. Jadi sahabatnya dia itu kan biasanya broken home agak minder gitu ya, jadi nggak seperti yang lain-lainnya lah, urapan dan sebagainya enggak gitu, artinya tertutup. Nah itu karena ibu bapaknya ceraian punya sejak dia kecil, kemudian ibu menikah kedua kalinya, tetapi ibunya ayah tirinya meninggal, terus hidup hanya berdua sama mbah putrinya. Jadi karena kakeknya udah meninggal dengan nenek sama ibunya, terus dia lagi bertiga. Itu sekian lama sampai dengan ketemu ini sekolah, itu di sekolah bareng, itu sudah kondisi seperti itu. Nah kemudian ibunya sejak lama kemudian menikah lagi yang ketiga, tetapi ibunya yang meninggal gitu loh. Ibunya si anak ini meninggal. Jadilah anak ini tinggal sama mbahnya, mbah putri dari pihak ibu gitu. 6 bulan setelah ibunya meninggal, mbah putrinya meninggal. Karena mungkin kepikiran gitu ya. Terus begini juga enggak? Enggak sih, kalau itu enggak. Cuman jadinya kan si Batang Toba sendirian di situ di rumahnya, hanya sama sekitar kulit-kulitnya gitu. Terus karena keluarganya dari ayah masih ada, yaitu di Banjarnegara. Dipindah. Jadi sekarang di sana. Ini merasa betul-betul sudahlah, habis semua, nggak ada sahabat. Kehilangan teman. Oh iya. Jadi, kasihan juga ya temannya ya. Merasa betul-betul sendirian gitu. Sudah di sekolah dikucilkan dulu, nah sekarang sendirian, jadi dia tergoncang banget tuh. Karena yang saya sayangkan dulu nggak seperti ini, karena maksudnya tidak tereksplor yang masalah pornografi itu juga saya nggak tahu juga. Di tengah jalan kemarin dia masih beribadah itu dia cerita dulu suruh dipaksa, suruh begini terus dipermalukan, astagfirullahaladzim. Tapi sekarang malah pikiran-pikiran itu yang mendominasi dia gitu. Ya. Nanti cari yang ada temennya ya Bu. Kalau mau dirawat yang ada temen wanitanya banyak. Karena nanti digabung dia sama wanita, grup wanita gitu. Sekarang diruqyah dulu, nanti saya buatkan obatnya. Paling obatnya nanti buat di rumah ya Bu. Karena di sini kan ibu nggak bawa salin ya. Ibu nggak bawa salin, jadi nanti dimandikan di rumah ya. Udah nyampe rumah dimandikan sama ibu. Kalau di sini nggak bawa salin ibunya, jadi nanti di rumah aja. Nah kayaknya. Kenapa? Suka mandi nggak dianya? Oh, nyelam kolam sama. Jadi merasa asik dulu di kolam, soalnya dia berada di sungai gitu loh. Ya kalau di sini susah nggak bawa salin ibunya. Masa dekat sini enggak? Jauh. Ayah baju tuh untuk dipakai, sekali pakai we. Yang budak sarua saumur kieu. Mungkin nu bisa dibawa balik we tuh ayah teh milih. Nyokot 2. Padu baju juga. Ini anaknya sama seumur ini. Anaknya si Mang Sugan ada, barangkali ada. Kasihan sekalian di sini. Ya? Misalnya bedanya cuma sekali, sehari semalam itu bisa 2-3 kali, 4 kali masuk kolam. Ke Empang? Bukan empang, kolam mandi. Oh, kolam Itu mandi. kamar mandi kita, kamar mandi lawas, pakai empang besar itu. Itu kadang
itu bisa tidak tidur kan? Ya, kalau yang begini kuat nggak tidur Bu. Ngaji terus. Jadi nggak bisa tidur kalau yang begini kuat. Itu wajar ya Bu. Itu wajar. Hampir semuanya itu nggak tidur. Tidurnya sedikit. Ya. Repot yang jagain ya. Ya, yang jaga repot. Makanya harus ada temennya. Kalau jagain satu kan repot gitu. Kalau ada temennya kan sekalian jaga. Mudah-mudahan cepat sembuh, insya Allah ya Bu. Harusnya memang dirawat, ada terapisnya gitu. Itu yang mempercepat nanti. Penerapis itu yang cepat. Terapis berarti ya tenaga ahlinya kan ya? Iya, tenaga ahli yang harian mengelola si pasien. Dilihat perkembangannya, maju atau mundur, perubahannya apa, gitu. Itu diperiksa Bu, perhatikan. Di sini juga merawat, cuman saat ini kalau wanita nggak bisa, nggak ada temennya, nggak ada pengurusnya. Kalau laki-laki mah saya terima Bu. Kalau laki-laki saya terima, saya rawat. Tapi karena wanita, saya nggak punya perawat wanitanya gitu. Perawat saya laki-laki semua di sininya. Terbatasnya. Ya perawat sayanya santrinya laki-laki semua. Kalau ada perawat wanitanya ya saya terima. Memang fokusnya apa ya gitu. Ya kalau ini kan nggak bisa dirawat laki-laki Bu. Ya iyalah. Ganti celana dalam, ganti segala gitu. Jadi makanya saya nggak bisa merawat ini karena perawat saya semua laki-laki. Kalau wanita ya dengan wanita. Nggak apa-apa, itu dibawa pulang Bu. Pakai ini dulu nggak apa-apa. Mandinya, pulangnya buat pakai ini gitu. Nggak apa-apa Pak, bawa pulang nggak apa-apa. Sama kayaknya seumurannya, sama aja. Iya yang ini aja. Berabe kalau salin-salin. Ibu di mobil kesininya apa umum? Ya udah gampang itu. Tinggal pakai ini aja pulangnya. Itu ada celananya kan?